warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai fikih mubadalah. Perkenalkan, nama saya Humairah Almuyasaroh dengan NIM akhir 085. Latar belakang dari fikih mubadalah yaitu kajian mengenai keislaman pada zaman dahulu itu banyak yang membahas mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan itu cenderung menggunakan pendekatan yang normatif dan hierarki. Nah, hal ini menimbulkan beberapa pemahaman bahwa laki-laki itu memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik. Nah, pemahaman tersebut melahirkan praktik ketidaksetaraan gender yang masih ditemui dalam masyarakat. Contohnya itu seperti pembatasan akses pendidikan, ekonomi, dan partisipasi bagi perempuan. Nah, sebagai respon dari permasalahan tersebut, muncul sebuah gagasan fikih yang digagas oleh Fakihuddin Abdul Qadir. Konsep dari gagasan tersebut itu menekankan tafsir dan pemahaman hukum Islam dengan prinsip kesalingan atau mubadalah, yakni setiap teks keagamaan yang ditujukan kepada laki-laki dapat berlaku pula pada perempuan. Begitu juga sebaliknya. Prinsip ini lahir berdasarkan dari semangat Al-Quran dan hadis yang menegaskan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Fikih mubadalah tidak hanya berlandaskan secara teologis tapi juga secara fisiologis dengan menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan humanisme Islam. Kehadiran fikih mubadalah ini menawarkan paradigma baru yang memahami hukum Islam. Kehadiran fikih mubadalah ini menawarkan paradigma baru dalam memahami hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, fikih mubadalah berperan penting dalam mewujudkan relasi gender yang adil dan harmonis dalam keluarga maupun masyarakat luas. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fikih mubadalah. Fikih mubadalah adalah pendekatan memahami hukum Islam dengan prinsip mubadalah atau kesalingan, yaitu menafsirkan teks keagamaan agar berlaku adil bagi laki-laki maupun perempuan. Kata mubadalah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, mubadalah yang berarti saling atau resiprokal. Fikih ini berusaha membaca teks-teks keagamaan seperti Al-Quran, hadis, atau khazanah fikih klasik dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini digagas oleh Fakihuddin Abdul Qadir sebagai respon terhadap tafsir yang bias gender dengan tujuan untuk menghadirkan pemahaman Islam yang sesuai dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan menempatkan keduanya secara setara dalam hak, kewajiban, maupun peran sosial. Selanjutnya yaitu landasan mengenai fikih mubadalah. Terdapat dua pembahasan mengenai landasan tersebut. Yang pertama yaitu landasan secara teologis, yaitu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran itu memberi dasar kesetaraan gender dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas pahala dan balasan dari Allah. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13, Allah sudah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk merasa lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan jenis kelamin atau kedudukan sosial. Begitu pula dengan surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwa Allah sudah menjamin kehidupan yang baik bagi siapapun yang beramal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pijakan dalam fikih mubadalah. Yang kedua yaitu berdasarkan dari hadis. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki. Hadis ini menjadi legitimasi penting bahwa hukum-hukum agama yang berlaku bagi laki-laki pada dasarnya juga berlaku bagi perempuan, kecuali jika ada dalil khusus yang membedakannya. Dengan demikian, relasi atau hubungan gender dalam Islam seharusnya dipahami secara saling melengkapi dan saling melengkapi, bukan kayak timpang atau berat sebelah. Dan yang terakhir dari landasan teologis yaitu dari prinsip tauhid. Konsep tauhid itu sudah menegaskan bahwa seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sama-sama tunduk kepadanya yaitu merujuk ke Gusti Allah. Superioritas hanya milik Allah, sehingga tidak dibenarkan adanya hierarki tetap antara laki-laki dan perempuan. Landasan ini menekankan bahwa hubungan gender yang benar harus dilandasi kesetaraan, karena keduanya sama-sama hamba Allah yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah kehidupan. Baik, selanjutnya yaitu landasan dari segi filosofi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada prinsip keadilan. Secara filosofis, keadilan adalah inti dari syariat Islam. Jika suatu penafsiran terhadap teks agama menghasilkan ketidakadilan, misalnya membatasi hak perempuan dalam pendidikan atau partisipasi sosial, maka penafsiran harus ditinjau ulang. Fikih mubadalah berfungsi untuk menghadirkan tafsir alternatif yang menegakkan keadilan substantif, yakni kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada kesalingan atau reciprocity. Konsep kesalingan adalah ciri khas dari fikih mubadalah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan hubungan yang dominasi, melainkan hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Filosofi ini menegaskan bahwa setiap perintah agama kepada satu pihak juga dapat berlaku pada pihak lain, sehingga tercipta harmoni atau keseimbangan. Misalnya, kewajiban baik kepada pasangan tidak hanya berlaku bagi suami saja, tetapi berlaku juga pada istrinya, atau juga sebaliknya. Terus yang ketiga ada kemaslahatan atau al-maslahah. Dalam filsafat hukum Islam, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Pemahaman agama yang merugikan salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, fikih mubadalah menafsirkan bahwa hukum Islam agar membawa manfaat nyata bagi kehidupan bersama, termasuk dalam relasi keluarga dan sosial. Terus poin terakhir yaitu humanisme Islam. Humanisme dalam Islam tercermin dari ajaran rahmatan lil alamin. Prinsip ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Filosofi ini lahir menjadi dasar bahwa Islam hadir untuk menjaga harkat laki-laki dan perempuan secara setara. Fikih mubadalah kemudian menjadikan nilai-nilai kemanusiaan ini sebagai pijakan dalam membaca teks-teks keagamaan agar sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan manusia modern. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rosida. Prinsip-prinsip fikih mubadalah
Yang pertama, kesetaraan sebagai asumsi dasar. Banyak teks keagamaan, laki-laki dan perempuan diposisikan setara sebagai manusia dan hamba Allah. Yang kedua, yakni timbal balik. Jika ada hukum atau hak tertentu disebutkan untuk laki-laki, maka perempuan pun memiliki hak yang sama, kecuali jika ada dalil yang kuat dan membatasi. Yang ketiga, yakni keadilan gender. Fikih mubadalah menolak penafsiran yang melanggarkan ketimpangan gender atas nama agama. Yang keempat, kontekstualisasi teks, mengajak untuk membaca teks keagamaan secara historis dan kontekstual, termasuk memahami budaya dan patriarki yang mempengaruhi produk fikih klasik. Dan yang terakhir yakni subjek ganda. Fikih mubadalah memosisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum atau mukallaf, bukan sebagai objek belaka. Nilai-nilai fikih mubadalah yang pertama yakni untuk keadilan, kesetaraan atau musawah, mubadalah atau timbal balik, ramah dan kasih sayang, kemaslahatan, kemanusiaan, tanggung jawab bersama, serta kritis dan korektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naidil Farika dengan NIM belakang 93. Saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan tentang metode fikih mubadalah. Jadi, metode fikih mubadalah adalah pendekatan tafsir dan pemikiran Islam yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini hadir sebagai kritik terhadap penafsiran keagamaan yang cenderung bias gender dalam tradisi Islam klasik, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Metode ini mendorong pembaca Al-Quran dan hadis secara adil, tidak diskriminatif, dan kontekstual. Kerja metode mubadalah adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin atau yang khusus laki-laki atau muzakkar, di mana perempuan tidak disapa maupun khusus perempuan atau muannas dan laki-laki belum disapa, sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin kemudian dengan metode mubadalah disapa teks dan menjadi subjek pembicara yang setara di dalamnya. Jadi maksudnya ketika ada suatu teks ini yang menyebutkan hanya laki-laki saja, tapi dalam metode mubadalah ini bisa diaplikasikan oleh perempuan juga. Jadi dua-duanya bisa mengaplikasikan, sama-sama melakukannya. Kemudian metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada 3 landasan dasar berikut ini, yaitu pertama, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Yang ketiga, teks-teks Islam bisa ditafsirkan kembali agar kedua dasar tadi selalu terlihat dalam setiap upaya penafsiran. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi fikih mubadalah. Yang pertama di bidang ekonomi. Implementasi fikih mubadalah untuk kesetaraan sumber daya dan pekerjaan adalah dengan menerapkan prinsip kesalingan untuk menolak diskriminasi dan ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, dan manfaat yang setara atas sumber daya ekonomi serta kesempatan kerja. Konsep mubadalah sangat relevan dalam konteks perubahan zaman, di mana perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja dan memiliki kemandirian finansial yang lebih besar. Ini berarti menafsirkan ulang teks-teks agama dan budaya yang cenderung bias gender untuk menciptakan hubungan kemitraan yang setara dan adil. Kemungkinan perempuan untuk bekerja dan mengembangkan potensi mereka tanpa terbebani oleh stereotip subordinat. Kemudian pada bidang agama,
Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulum al-Adin yang menekankan pentingnya peran perempuan dan keluarga dan masyarakat termasuk dalam dakwah. Wadud dalam bukunya Quran and Women menyoroti pentingnya pendekatan tafsir kontekstual untuk memahami peran perempuan dalam Islam, terutama dalam konteks dakwah. Dalam konteks dakwah, prinsip-prinsip dasar fikih perempuan menekankan beberapa aspek penting. Yang pertama, kesetaraan dalam kewajiban dakwah. Perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Dalam fikih, tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam dakwah, asalkan mereka mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti menjaga hijab dan menjaga interaksi dengan lawan jenisnya. Kemudian, yang kepemimpinan perempuan dalam dakwah. Fikih memperbolehkan perempuan untuk memimpin aktivitas dakwah di komunitas mereka, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, bidang sosial. Pendekatan mubadalah menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dijadikan sebagai alat pembatas atau bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebaliknya, hukum Islam harus berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menjamin akses setara bagi setiap individu dalam menjalankan ajaran agama. Dalam konteks disabilitas, penerapan prinsip menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu mengakomodasi kebutuhan setiap orang tanpa pengecualian. Misalnya, dalam isu akses disabilitas ke masjid, masih terdapat pandangan bahwa kursi roda itu tidak boleh masuk ke masjid, karena kan kursi roda itu kan biasanya dibuat jalan kemana-mana ya. Bisa dilihat kalau roda itu tuh pasti kotor kan, pasti ada najis yang pastinya melekat. Nah, di sini kita tidak boleh melihat dari sisi itu saja, tetapi dalam perspektif mubadalah itu menegaskan bahwa aspek yang lebih utama dalam ibadah bukan sekedar benda yang digunakan, melainkan niat dan kesucian hati seorang tersebut dalam beribadah. Selain itu, dalam kaidah fikih terdapat prinsip al-masyaqqah tajlibul at-tasyir, atau artinya kesulitan membawa kemudahan, yang menegaskan bahwa setiap hambatan dalam menjalankan ibadah harus disikapi dengan solusi yang memberikan kemudahan, bukan semakin memperberat. Dengan demikian, penerapan konsep mubadalah dalam fikih tidak hanya memperkuat nilai-nilai keadilan dalam Islam, tetapi juga memastikan bahwa prinsip inklusivitas benar-benar diwujudkan dalam kehidupan beragama. Kemudian yang keempat, di bidang keluarga. Penerapan mubadalah dalam mengatasi ketidaksetaraan yang sering muncul akibat pembagian peran yang tidak fleksibel. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin maju, di mana banyak perempuan yang berkarir di luar rumah, konsep ini memberi ruang bagi suami dan istri untuk berbagi peran secara lebih fleksibel, yang pada akhirnya menciptakan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dengan suami yang turut terlibat dalam melakukan kegiatan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, serta istri yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk berkarir ataupun yang lainnya. Kemudian dengan itu keluarga dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih egaliter dan sehat secara emosional secara keseluruhan. Kemudian penerapan mubadalah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dalam aspek emosional dan psikologis dan sosial juga.
Suami dan istri akan saling menghargai dan bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Hubungan mereka juga akan menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Dengan hal tersebut, anak mereka akan memiliki sifat keadilan yang mana akan tertanam rasa kesetaraan, rasa hormat, dan saling bekerja sama dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan adil di masa depannya. Yaitu manfaat dari fikih mubadalah. Manfaat dari fikih mubadalah ini adalah yaitu yang pertama, salah satunya yaitu yang pertama, mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang setara antara orang tua dan anak dan keluarga, dan membentuk karakter yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga, mendorong pembagian peran dan tugas yang adil dalam keluarga. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama dan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, membentuk kesamaan antara golongan dan tidak mendiskriminasikan kelompok tertentu. Kesimpulan dari PPT yang sudah kami jelaskan tadi adalah kesalingan atau mubadalah dan keadilan gender. Digagas oleh Fakihuddin Abdul Qadir, konsep ini muncul sebagai respons terhadap interpretasi klasik yang sering kali menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yang berujung pada ketidakadilan gender dalam masyarakat. Prinsip intinya adalah bahwa teks-teks keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis, yang ditujukan kepada laki-laki juga dapat berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman Islam yang setara dalam hal hak, kewajiban, dan peran sosial bagi laki-laki maupun perempuan. Pendekatan fikih mubadalah tidak hanya didasarkan pada aspek teologis seperti kesetaraan manusia di hadapan Allah, tetapi juga pada aspek filosofis seperti keadilan, kemaslahatan, dan humanisme. Metode ini mengoreksi penafsiran yang bisa gender dan mendorong pembacaan teks agama secara kontekstual dan adil. Tujuannya adalah untuk mengungkap pesan utama dari sebuah teks agar dapat diterapkan secara setara kepada kedua jenis kelamin. Dengan demikian, fikih mubadalah berperan penting dalam menciptakan hubungan gender yang harmonis dan adil, baik dalam keluarga maupun di masyarakat secara luas. Sekian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.